Hello, Josin's learners. Welcome back to Josin Translation YouTube channel. I'm glad that I meet you again in this video. We are going to learn English grammar again for intermediate level. So, are you ready? Josin sangat yakin kalau teman-teman semua itu sebenarnya ketika mendengarkan orang ngomong bahasa Inggris kalian paham. Sangat paham. Oke, tetapi itu adalah salah satu skill yang bersifat pasif. Nah, di dalam implementasi, dalam praktiknya, ketika kita ngomong, nggak mungkin kita cuma ngedengerin doang. Kadang kita juga ngomong. Oke. Nah, ketika kita ngomong, itu adalah skill aktif. Pertanyaannya adalah, bagaimana bisa kita mempertahankan percakapan kita dengan orang lain? Salah satunya adalah dengan cara bertanya. Nah, cara bertanya inilah yang membuat kita mempunyai skill yang lain, yakni skill interaktif. Jadi, pada video kali ini, Josin akan menjelaskan bagaimana caranya kita bertanya dengan bahasa Inggris untuk semua tenses. Oke, karena ini adalah level lanjutan, jadi kita akan bikin video referensi. Apabila kalian ingin menonton satu demi satu di level yang paling basic, silahkan kalian tonton di playlist kita. So, I think that we are ready to get this started. Are you ready? Yup, let's get ahead. Sebenarnya, dalam bahasa Inggris, kita harus memperhatikan tentang tenses. Tapi jangan sampai kebingungan. Sebenarnya tenses itu sendiri secara konteks itu mungkin ada beragam. Tetapi dalam penulisannya sebenarnya sama aja. Yang harus kita perhatikan adalah yang pertama konteks waktu dan yang kedua adalah konteks aktivitas. Udah itu saja. Oke, kita akan bahas semuanya di sini. Kita akan mulai dari yang paling basic, yakni simple present tense. Oke, simple present tense. Simple present tense ini kita utarakan ketika kita ingin menanyakan sesuatu yang umum. Oke ya. Josin berikan contohnya di sini berkenaan dengan kalimat pernyataannya. Joe likes it. Joe likes it. Joe menyukainya. Satu yang menjadi ciri khas dari simple present tense ketika subjeknya ini tunggal, maka kita tambahkan S. Joe likes it. Kemudian, apabila subjeknya ini jamak, maka kita hilangkan saja S-nya. They like it. Oke ya? Nah, di dalam bertanya, ketika kita mau membuat pertanyaan, acuannya sangat-sangat sederhana. Yakni, auxiliary verb-nya, nah ini kan subjek, kemudian ditambah auxiliary verb. Kalau yang ini, auxiliary verb-nya datang sebelum subjek. Seperti itu. Perhatikan pada pertanyaannya. Does Joe like? Apakah Joe suka? Does Joe like? Apakah Joe suka? Nah, does di sini diartikan apa? Apakah? Gitu. Kita pakai does. Kenapa kok pakai does? Nggak pakai do aja. Oke. Does ini sebenarnya mengikuti rumus yang tadi. Bahwa ketika subjeknya tunggal, kita menggunakan imbuhan S. Nah, does. Lalu kemudian ketika kalimat ini menjadi pertanyaan, pada kata kerjanya tidak perlu kita tambahkan S lagi. Karena udah pindah ke sini. Joe likes it. Does Joe like? Seperti itu. Pada kalimat kedua, they like it. Do they like? Apakah mereka suka? Nah, kita gunakan do di sini karena subjeknya jamak. Do they like? Seperti itu. Oke ya. Kemudian, untuk simple present tense, kita mau kasih keterangan umum. Mila is okay. Mila is okay. Okay ini adalah adjective dan kita butuh auxiliary verb seperti is, am, are untuk menghubungkan dan menjadi kata kerja bantu.
atau menjadi linking verbnya. Mila is okay. Mila baik-baik aja. Tinggal kita pindahkan saja karena di sini auxiliary verbnya atau linking verbnya udah jelas, is. So, is Mila okay? Nah, cara pengucapannya adalah is Mila okay? Gitu. Apakah Mila baik-baik aja? Begitu juga ketika kita mau gunakan subjek yang jamak. The students are happy. Di sini ada S-nya untuk menunjukkan arti jamak. The students are happy. Para murid senang. Kita tinggal pindahkan saja are-nya ke depan. Are the students happy? Apakah para murid senang? Seperti itu. I hope that this is clear. Oke ya. Jadi, yang harus kita pahami dari nama tenses, simple ini artinya umum atau pernyataan umum konteksnya, present ini artinya waktu sekarang. Alright. Kemudian kita pindah ke tenses yang kedua. Simple artinya umum, pernyataan umum artinya kegiatan yang udah selesai, past di waktu yang lampau. Artinya kita hanya mengutarakan kegiatan-kegiatan yang bermula dan berakhir. Berarti udah selesai semuanya. Gitu. Dan gak ada kaitannya sama sekarang. Jadi kita hanya fokus pada waktu itu saja. Pernyataan umum di waktu yang lampau. Seperti itu. Nah, tandanya adalah, contohnya ini. Joe left. Joe left. Artinya Joe pergi. Nah, Joe waktu itu pergi. Sebenarnya gitu. Joe left. Nah, ini adalah verb to. Untuk kata pernyataan kerjanya, kita gunakan kata kerja bentuk kedua. Joe left. Seperti itu. Kemudian, apabila menjadi pertanyaan, sama saja. Tadi kan, does Joe like? Sekarang, does-nya menjadi bentuk kedua juga. Pindah. Gitu. Dari left, auxiliary verb-nya kita ambil, kita taruh di do. Menjadi did. Did Joe leave? Nah, kata kerjanya pindah menjadi bentuk pertama. Joe left menjadi did Joe leave? Apakah Joe pergi? Seperti itu. Kemudian yang kedua, Mila was fine. Mila tadinya nggak apa-apa. Mila was fine. Kita gunakan was karena untuk past tense sebagai pengganti is MR, kita gunakan was dan were. Mila was fine. Kita gunakan was karena subjeknya tunggal. Mila doang. Tinggal kita pindahkan was-nya ke depan apabila kita mau membuat kalimat pertanyaan. Was Mila fine? Apakah tadinya Mila baik-baik aja? Gitu. Kemudian yang ketiga, the students were happy. Para murid tadinya bahagia atau senang. Kita gunakan were di sini, bukan are. Nah, kita tinggal pindahkan. Were the students happy? Apakah para murid bahagia? Seperti itu. Oke ya. Lalu kemudian selanjutnya, tenses yang ketiga adalah present continuous tense. Present artinya waktu sekarang. Oke, continuous itu artinya sedang terjadi. Oke. Kemudian di sini kita punya contoh, Ronnie is studying. Ronnie is studying. Ronnie sedang belajar. Nah, konteksnya adalah frasa yang harus kita bangun adalah auxiliary, kemudian verb ing. Ronnie is studying. Kita pakai is karena Ronnie-nya subjek tunggal. Tinggal kita pindahkan ke depan saja untuk membuat pertanyaan. Is Ronnie studying? Apakah Ronnie ini sedang belajar? Seperti itu. Yang kedua, the students are doing a test. Para murid sedang melakukan atau mengerjakan ujian. Kita pindahkan are-nya ke depan. Are the students doing a test? Apakah para murid sedang mengerjakan tes? Seperti itu. Apabila kita mau ubah tensesnya menuju waktu lampau, ya sama saja. Ini waktu lampau. Lalu kemudian continuous, di sini konteksnya sedang. Jadi, kegiatan itu sedang berlangsung di waktu tertentu di waktu yang lampau. Contohnya, waktu itu Ronnie was studying. Waktu itu Ronnie lagi belajar. Kita ganti pakai was untuk menggunakan auxiliary verb lampau. Ronnie was studying. Untuk membuat pertanyaan,
Kita jadikan seperti ini. Was-nya kita taruh di depan. Was Ronnie studying? Apakah tadinya Ronnie sedang belajar? Kemudian, the students were doing a test. Para murid tadinya sedang mengerjakan ujian. Kita taruh were-nya ke depan. Were the students doing a test? Oke, kita sudah membahas 4 tenses untuk membuat kalimat pertanyaan. I hope that this is easy, karena kalian udah di level intermediate. Tinggal implementasinya saja. Kemudian selanjutnya tenses yang kelima. Present perfect. Present artinya waktu sekarang. Oke, perfect artinya sudah. Jadi acuannya adalah kegiatan yang sudah berlangsung, sudah selesai, acuannya di waktu yang sekarang. Contohnya nih, Sasa has locked the door. Sasa has locked the door. Kalau kita artikan, Sasa sudah mengunci pintunya. Sudah mengunci pintunya. Di sini has sebagai auxiliary, lock sebagai verb 3. Artinya, Sasa sudah mengunci pintunya. Acuannya di waktu sekarang, berarti dengan kalimat Sasa has locked the door, dengan kata lain, sekarang pintunya tertutup. Gitu. Nah, untuk membuat kalimat pertanyaan, kita tinggal pindahkan saja has-nya ke depan. Has Sasa locked the door? Apakah Sasa sudah mengunci pintunya? Atau dengan artian lain, sudahkah Sasa mengunci pintunya? Gitu. Oke. Nah, di sini kita gunakan auxiliary has karena subjeknya tunggal. Kalau subjeknya jamak, maka kita tinggal gunakan have. They have booked the tickets. They have booked the tickets. Mereka sudah memesan tiket. Kita pindahkan. Have they booked the tickets? Have they booked the tickets? Apakah atau sudahkah mereka memesan tiketnya? Seperti itu. Is it clear? Oke. Lalu kemudian kita masuk pada konteks yang past perfect tense. Artinya past di sini waktu lampau. Perfect di sini artinya sudah. Dengan kata lain, kalimat itu atau konteks kalimatnya merujuk pada kegiatan yang sudah selesai sebelum waktu tertentu di waktu yang lampau. Contohnya, di sini contohnya. Sasa had locked the door. Sasa sudah mengunci pintunya. Katakanlah acuannya itu sebelum saya datang. So, before I came, Sasa had locked the door. Jadi sebelum saya datang, Sasa sudah mengunci pintunya. Dengan kata lain, when I came, the door was locked. Nah, untuk past perfect tense ini, semua auxiliary verb-nya, baik itu subjek tunggal maupun jamak, kita gunakan had sebagai bentuk kedua untuk past tense. Sasa had locked the door. Apabila kita mau ungkapkan dalam pertanyaan, maka menjadi had Sasa locked the door? Apakah Sasa sudah mengunci pintunya? Seperti itu. Kemudian selanjutnya, present ini merujuk pada waktu sekarang. Perfect artinya sudah. Continuous artinya sedang. Waduh, ini kalau kita gabung bagaimana? Menjadi masih. Jadi kegiatan itu sudah dimulai dan sampai sekarang masih berlangsung. Ini yang disebut sebagai perfect continuous. Dan kombinasinya adalah has, been, verb ing. Has kita mengikuti perfect, be, dan verb ing itu merujuk pada continuous tense. Contohnya begini. Miko has been playing badminton. Miko masih bermain badminton sampai sekarang, gitu. Apabila subjeknya jamak, maka kita ganti have. They have been playing badminton. Mereka masih bermain badminton. Jadi kita tinggal pindahkan auxiliary verb has dan have-nya ke depan saja sebelum subjek untuk membuat kalimat pertanyaan. Has Miko been playing badminton?
Apakah Miko sedang atau masih bermain badminton? Atau have they been playing badminton? Apakah mereka masih bermain badminton? Seperti itu. Oke. I hope that this is clear. Kemudian, selanjutnya, apabila kita mau ubah menjadi past perfect continuous sama saja. Past ini waktu lampau. Perfect di sini artinya sudah. Continuous artinya sedang. Kita gabungkan menjadi masih. Untuk struktur kalimatnya sama saja dengan present perfect continuous, tetapi auxiliary verbnya kita ubah ke dalam bentuk kedua. Miko had been playing badminton. Artinya, Miko masih bermain badminton, sampai pada waktu tertentu di waktu yang lampau, gitu. Misal nih contoh ketika aku datang, ya kan? When I came, Miko had been playing badminton. Jadi ketika aku datang tuh Miko masih main badminton. Jadi sebelum aku datang Miko udah main badminton, gitu. Nah, auxiliary verbnya semuanya untuk subjek, baik itu tunggal maupun jamak. Miko had been playing badminton menjadi had Miko been playing badminton? Sudah atau masihkah Miko main badminton? Seperti itu. Kemudian, nah, 5, 6, 7, 8. 8 ini adalah tenses utuh. Kemudian, untuk selanjutnya, future kita masukkan ke dalam klasifikasi model auxiliaries. Model auxiliaries ini sebenarnya sederhana, yakni ada model, kemudian di sini verb 1. Mia will help him. Mia akan membantunya. Jadi, apa yang kita pindah ke depan, yakni model auxiliary-nya. Will Mia help him? Akankah Mia membantunya? Gitu. Yang kedua, Miko can dance. Miko bisa menari. Kita tinggal ganti. Can Miko dance? Apakah Miko bisa menari atau bisakah Miko menari? Dan yang terakhir, Rika should see a doctor. Rika sebaiknya periksa ke dokter. Kemudian kita bikin pertanyaan. Should Rika see a doctor? Haruskah atau apakah sebaiknya Rika bertemu dokter atau periksa ke dokter? Seperti itu. Nah, ini adalah acuan dasar referensi untuk kalian mempelajari bagaimana sih caranya membuat kalimat pernyataan menjadi pertanyaan. I hope that this is kinda clear for you all guys. If you think that it is hard, just let us know. We have been trying to explain you as detail as possible. Nah, untuk catatannya di sini, apabila diperlukan question words seperti apa, siapa, siapa, apa, di mana, kenapa, mengapa, dan bagaimana, kita letakkan saja di depan. Contohnya, Miko will help her. Miko akan membantunya. Jadi, kita kasih why di sini sebagai question word. Tapi, auxiliary verbnya harus tetap di depan sebelum subject. Why will Miko help her? Loh, kenapa Miko akan membantunya? Gitu. Ya. Nah, semoga ini bisa membantu kalian dengan mudah untuk menambahkan kembali skill interaksi kalian saat berbicara dan praktek menggunakan bahasa Inggris. Mungkin terkesan sederhana, tapi ini sangat penting. Apabila tidak diasah, ya kemungkinan besar juga bisa jadi problem di waktu yang akan datang. Apabila percakapan tidak berjalan dengan normal, tidak berjalan dengan fluent, tidak berjalan dengan mengalir apa adanya, itu akan membuat obrolan menjadi sangat kaku. Mungkin itu saja yang bisa kita jelaskan, dan kita akan ketemu lagi di video yang lain, everyone. So, see ya, international and sociable people. By then, dadah!